to the middle, and now Koki Ogawa does have his goal. And it's been taken. It's Behrab Abdul from a long way out, and it's a fine save. Away past the keeper as well. No is the Tahun answer. 2024 akan menjadi salah satu momen bersejarah yang penuh warna bagi sepak bola nasional, terutama bagi timnas Indonesia. Para fans berharap bahwa tahun 2025 akan membawa lebih banyak keberuntungan bagi tim yang mereka cintai. Di tahun 2025, timnas Indonesia memiliki sejumlah agenda penting yang akan dijalani, yang dimana skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam waktu dekat, Jay Ijes dan rekan-rekannya akan menghadapi matchday 7 grup C melawan timnas Australia pada 20 Maret 2025. Pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Sementara itu, timnas Indonesia U20 akan berkompetisi di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung dari 12 Februari hingga 1 Maret 2025 di Cina. Begitu pula dengan timnas Indonesia U17 yang siap tampil di Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi dari 3 hingga 20 April 2025. Selain itu, timnas Indonesia U22 akan menunjukkan kemampuan mereka di SEA Games 2025, di mana skuad Garuda berstatus sebagai juara bertahan. SEA Games 2025 akan diadakan di Bangkok, Thailand, dari 7 hingga 19 Desember 2025. Jadi, momen-momen apa saja yang dilalui timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 yang membuat masyarakat Indonesia merasakan berbagai emosi? Sejarah baru tercipta saat timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Meskipun tidak diunggulkan, timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Shin Tae-yong berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Di babak grup A, skuad Garuda bersaing dengan tim tuan rumah Qatar, serta Australia dan Yordania. Mengakhiri fase grup di posisi kedua, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak gugur dan menghadapi tim kuat Korea Selatan, di mana mereka keluar sebagai pemenang. Sayangnya, di babak semifinal, Rafael Struijk dan rekan-rekannya harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2. Indonesia juga kurang beruntung dalam perebutan posisi ketiga setelah dikalahkan oleh Irak dengan skor 1-2. Walaupun demikian, pencapaian hingga semifinal membuat masyarakat Indonesia merasa terharu dan bangga karena ini merupakan kali pertama skuad Garuda mampu menunjukkan performa yang mengesankan di Piala Asia U23. Apabila timnas Indonesia U23 yang berkompetisi di Piala Asia U23 2024 mampu menundukkan timnas Guinea U23 dalam babak playoff, maka timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini sangat dinantikan oleh para penggemar setia yang ingin menyaksikan tim favorit mereka di ajang olahraga terbesar dunia. Namun, sayangnya, harapan tersebut harus pupus. Timnas Indonesia yang bermain dengan penuh semangat harus menerima kekalahan tipis 0-1. Kekalahan tersebut membuat banyak pendukung di tanah air merasa kecewa. Mengingat permainan para pemain asuhan Shin Tae-yong sebenarnya cukup cemerlang. Kecewa adalah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan jutaan rakyat Indonesia. Meski dari segi permainan, performa timnas Indonesia U23 tidak kalah bersinar dibandingkan lawannya, hasil akhir tetap tidak berpihak pada mereka. Dukungan penuh dari para penggemar tetap mengalir, berharap bahwa di masa depan, timnas Indonesia akan kembali bangkit dan meraih kemenangan yang diimpikan. Berakhir di posisi kedua grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan. Dalam grup yang berisi Irak, Vietnam, dan Filipina, Indonesia sukses melaju ke tahap berikutnya dengan mencatatkan 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan mengumpulkan 10 poin, tim Garuda berhasil mengungguli Vietnam dan Filipina, serta bersama Irak yang menjadi juara grup, melanjutkan perjalanan ke babak ketiga. Dalam pertandingan di grup C pada tahap ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, ada satu laga yang membuat seluruh masyarakat tanah air merasa kesal dan marah. Pertandingan melawan Bahrain yang berakhir dengan skor 2-2,
bisa dianggap sebagai salah satu duel yang paling mengesankan bagi semua pemain, tim pelatih, PSSI, dan tentunya rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, meskipun sempat tertinggal, Jai Ijes dan rekan-rekannya berhasil melakukan comeback dan membalikan keadaan menjadi unggul 2-1. Namun, kemenangan yang sudah di depan mata tiba-tiba sirna ketika wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman mengesahkan gol Mohamed Marhun pada menit ke-99 yang menyebabkan pertandingan berakhir imbang 2-2. Gol Mohamed Marhun seharusnya tidak disahkan karena wasit menambah durasi injury time lebih dari 6 menit dari waktu yang sebelumnya diinformasikan oleh asisten wasit. Momen yang tak terlupakan lainnya adalah ketika tim asuhan Shin Tae-yong tidak berdaya saat menghadapi timnas Jepang dalam pertandingan matchday 5. Bermain di hadapan ribuan pendukung setianya yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tim tuan rumah kalah telak dengan skor 0-4. Kekalahan ini sempat menggoyahkan posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih. Namun, Shin Tae-yong dan tim asuhannya berhasil membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan gemilang atas timnas Arab Saudi pada pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia menang 2-0 berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Dari semua prestasi yang diraih oleh Timnas Indonesia di tahun 2024, pastinya itu semua adalah hasil kerja keras dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya termasuk juga para pemain. Shin Tae-yong tercatat memberi kesempatan kepada 25 pemain untuk menjalani debut di Timnas Indonesia pada sepanjang tahun 2024. Dilansir dari akun Instagram @garuda.stats, nama pertama yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada tahun ini adalah Justin Hubner. Justin Hubner mendapat menit bermain ketika Timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Libya pada 5 Januari 2024. Sayang, laga debut Justin Hubner belum berakhir manis, karena Timnas Indonesia harus menyerah dari Libya dengan skor 1-2. Timnas Indonesia lalu mendapatkan 4 pemain tambahan baru pada Maret 2024. Mereka adalah Jai Ijes, Nathan Choi Aon, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Hay. Hadirnya 4 pemain ini membuat Timnas Indonesia sanggup meraih 2 kemenangan penting atas Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya, Timnas Indonesia menang atas Vietnam dengan skor 1-0 dan 3-0. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada 11 Juni lalu dalam laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Calvin Verdong mencatatkan debut bersama Indonesia. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong langsung memainkan Verdong sejak menit awal. Pemain 27 tahun bermain sebagai wingback kiri dalam formasi 3-4-3. Lalu ada Maarten Paes yang menjalani laga debutnya ketika Timnas Indonesia bertamu ke markas Timnas Arab Saudi di matchday 1 grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya ada 3 pemain yang menjalani debutnya pada bulan Oktober. Mereka adalah Malik Rizaldi, Mes Hilgers, dan Eliano Reinders. Pada bulan November, Kevin Dix akhirnya menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Bek FC Copenhagen itu menjadi starter, namun cedera, dan tim Garuda dibantai Jepang. Sementara itu, jumlah debutan di Timnas Indonesia terbanyak terjadi pada bulan Desember 2024. Secara total, ada 14 pemain yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada bulan ini. Hal tersebut tak terlepas dari adanya agenda ASEAN Cup 2024. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil pemain U22 pada kesempatan ini. Oleh sebab itu, banyak pemain yang akhirnya bisa merasakan debut bersama Timnas Indonesia. Hanya saja, keputusan Shin Tae-yong memanggil pemain muda belum membuahkan hasil manis. Timnas Indonesia tersingkir di babak fase grup ASEAN Cup 2024 setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Berikut adalah para pemain yang melakukan debutnya di bulan Desember 2024. Doni Pamungkas, Zanadin Faris, Alfrianto Niko, Arkan Kaka, Kadek Arel, Cahya Supriyadi, Victor Detan, Robi Darwis, Dava Fasya, Kakang Rudianto, Raihan Hanan, Mikael Tata, Rivaldo Pakpahan, dan Achmat Maulana. Is over the bar. Perhaps he should have done. They really have been piling on the pressure.
answer. Ragnar almost did everything right.